Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan. Gimana keadaan kalian di siang hari ini, di hari ini teman-teman ya, tanggal 4 Juli 2024. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dan buat kalian saya doakan sukses semua ya. Untuk saat ini saya hanya bisa mendoakan kalian ya. Ya segitu teman-teman ya, dan semoga kalian tetap diberi kesehatan, mental dijaga gitu teman-teman ya. Intinya saat ini kita sedang digempur oleh keadaan daripada sektor kripto. Oke. Tetap ya untuk mengantisipasi kegelisahan kita ya, kesedihan kita karena market yang kurang bersahabat. Secangkir kopi teman-teman harus selalu ada buat menemani kalian teman-teman ya. Oke, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk hari ini Bitcoin berada di area 58.900-an, dan semoga saja ketika kalian melihat video ini Bitcoin itu udah jauh lebih baik lagi teman-teman ya. Mungkin kembali lagi ke range harga 60-an lah ya. Dan tentunya dengan penurunan Bitcoin yang seperti ini, altcoin juga akan mengalami keruntuhan yang luar biasa ya. Biasanya gini teman-teman ya, Bitcoin mengalami penurunan sekitar 4%, semisal seperti itu ya, atau ya 3%, 2% gitu. Altcoin itu bahkan jauh lebih tinggi turunnya, 5%, 10%, bahkan ada yang 20% gitu untuk altcoin. Cuman ketika Bitcoin ini mampu grow up ya mungkin 3% sampai 5% gitu teman-teman ya. Ini altcoin naiknya juga lebih tinggi, ada yang 10, 20, bahkan kemarin sempat ada yang sampai ke 30%-an gitu teman-teman ya. Jadi ya inilah kejamnya dunia kripto teman-teman. Karena saya sering kali mengingatkan buat kalian, sektor kripto ini adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit, serta tempat terbaik juga untuk menggandakan duit. Jadi kalian ingin buang duit atau menggandakan? Kalau kalian ingin buang duit, beli minus cut loss, beli minus cut loss, itu kita buang-buang duit. Tapi kalau kita beli minus, kita punya dana dingin, kita sokong kembali atau kita hold aja. Kalau kita nggak ada dana dingin nunggu dia grow up ya, kita bisa secara bertahap ya, secara bersabar bisa menggandakan uang kita. Oke. Di tengah penurunan seperti ini teman-teman ya, ada sedikit informasi pencapaian yang dihasilkan oleh Shiba Inu. Meskipun harga daripada Shiba Inu juga mengalami penurunan sekitar 6%-an hari ini ya teman-teman ya. Dan dalam 7 hari terakhir sekitar 7,28%. Akan tetapi ada beberapa pencapaian-pencapaian yang cukup menarik sebenarnya di kala bear market seperti ini. Oh, ternyata perkembangannya cukup mantap nih untuk Shiba ya. Oh, ternyata ada hal yang cukup menarik yang notabene ini akan sangat-sangat bermanfaat di masa depan daripada Shiba Inu. Oke, jadi kita langsung menuju ke TKP-nya. Yang pertama yaitu robot bursa saham Jepang teman-teman ya, yang dimana Sony menempatkan Shiba Inu dalam sorotan. Maksudnya gimana, kita bahas. Jadi selain ini ada beberapa informasi buat teman-teman kita bahas di sini ya. Yang pertama ini dulu, dimana pasukan Shiba Inu menyaksikan Shiba juga mendapat dukungan positif saat raksasa teknologi Sony memasuki pasar pertukaran kripto untuk meluncurkan kembali platform Jepang yang menduduki CoinMem. Nah, khususnya seperti yang dilaporkan oleh The Crypto Basic sebelumnya, pembuat PlayStation ya terkemuka Sony telah mengambil langkah awal untuk merebot bursa Jepang Wellfin ya, yang mencangkup penggantian nama perusahaan induk Amber Japan menjadi S-Block ya. Selain itu, upaya tersebut mencangkup rekayasa ulang platform Wellfin yang ada agar lebih berpusat pada pengguna dengan fitur perdagangan tambahan. Hal ini akan berpuncak pada pengenalan aplikasi seluler. Shiba Inu juga menjadi pusat dampaknya. Nah, khususnya Shiba Inu merupakan salah satu dari sedikit aset kripto yang saat ini dapat diperdagangkan di Wellfin. Tokoh masyarakat terkemuka Lola menarik perhatian di publik terhadap perkembangan ini. Dalam sebuah postingan X, Lola menekankan posisi Shiba Inu dalam langkah terbaru Sony ke pasar perdagangan aset kripto. Mantap jiwa ya. Dan yang berikut
berikutnya adalah tentang ETF support daripada Shiba Inu. Berikutnya setelah peluncuran kontrak berjangka Shiba Inu yang diatur pakar. Oke, memang saat ini memang sedang ramai tentang ETF ya. Karena gini teman-teman, kenapa saat ini ramai tentang ETF dari sektor altcoin? Ya karena kita akan melihat pintu gerbang itu terbuka ketika approval-nya daripada ETF-nya Ethereum. Maka itu akan membawa jalan bagi altcoin menuju sektor ETF juga. Ya tidak menutup kemungkinan dari sektor meme coin mungkin akan ada juga gitu teman-teman ya, entah dari Dogecoin, Shiba Inu, PP dan masih banyak lagi token-token meme. Nah, pakar kripto dengan nama samaran dan YouTuber Altcoin Daily menyarankan bahwa peluncuran kontrak berjangka Shiba Inu yang diatur oleh CFTC dari Coinbase derivatif dapat membuka jalur bagi ETF spot Shiba Inu. Nah, Altcoin Daily mengeluarkan spekulasi dalam posting X kemarin menekankan apa pentingnya kontrak berjangka yang akan datang. Coinbase derivatif akan meluncurkan kontrak berjangka Shiba yang diatur. Nah, minggu lalu Coinbase derivatif meminta izin dari CFTC Amerika Serikat untuk meluncurkan kontrak berjangka terregulasi untuk Shiba Inu bersama 4 mata uang kripto lainnya seperti Stellar ya, Chainlink, Polkadot dan Avalanche teman-teman ya, mantap. Nah, jadi kontrak berjangka bisa membuka jalan bagi ETF spot Shiba Inu. Nah, jadi beraksi Altcoin Daily menulis di X untuk menyoroti manfaat penawaran tersebut bagi investor Amerika Serikat. Menurut pakar tersebut, kontrak berjangka yang diatur menawarkan transparansi yang lebih baik, pengawasan regulasi, lingkungan perdagangan yang patuh dan manajemen risiko kepada investor. Menariknya, pakar tersebut mencatat bahwa produk ini seringkali mengarah pada peluncuran potensial ETF spot untuk aset yang lain, teman-teman ya. Mantap jiwa. Dan berikutnya Shiba Inu menjadi perusahaan publik pertama ya yang menerima Shiba di Amerika Serikat ya teman-teman ya untuk metode pembayarannya. Kemarin sempat kita bahas ya karena masih banyak yang bertanya, juga kita bahas kembali ya. Jadi ya gini teman-teman, kenapa ini sangat-sangat penting bagi masa depan Shiba? Karena gini ya, nggak semua sektor meme, nggak semua altcoin berbasis meme itu mampu masuk ke dalam sektor pembayaran teman-teman ya. Nggak semuanya bisa mampu masuk ke dalam sektor pembayaran. Jadi gini, semisal suatu perusahaan-perusahaan besar ya yang menerima Shiba Inu sebagai alat pembayaran, tentunya dia juga melihat dari potensi masa depannya akan seperti apa, potensi saat ini seperti apa ya. Karena kita ketahui bersama lah ya, udah ada puluhan perusahaan yang sudah menerima Shiba sebagai pembayaran. Salah satu contohnya adalah di maskapai ya kan, terus di perhotelan teman-teman ya, di furniture, di rumah sakit ya, untuk beli mobil mewah ya, untuk bayar ambulan, dokter dan sebagainya teman-teman ya. Itu udah mencangkup banyak untuk Shiba Inu. Jadi salah satu fungsi kegunaan daripada Shiba Inu yaitu tadi udah bisa digunakan sebagai payment di dunia nyata. Ini sangat menarik bagi sekelas token meme teman-teman ya. Dan perlu kita ketahui juga ya, banyak beberapa hal positif lainnya lah seperti teknologinya, dan dalam waktu dekat mungkin peluncuran dari sistem token trade-nya ya, yang dimana nanti kita juga akan melihat sistem game eternity-nya ya, metaverse-nya. Jadi masih banyak progres juga untuk Shiba Inu. Jadi ya untuk saat ini meskipun harga daripada Shiba Inu loyo juga teman-teman, saya juga tidak akan membagus-baguskan ya karena memang harganya sedang loyo saat ini. Tapi yang perlu kita ketahui adalah yang sedang loyo saat ini bukan hanya Shiba, melainkan secara kasat mata overall 99,999% altcoin mengalami dumping ya. Jadi buat kalian semua tetap semangat lah untuk saat ini, kuatkan mental kalian, jaga jempol kalian agar nggak nakal juga. Tetap disclaimer dan salam cuan.